Tasawuf bukan akhlakul karimah. Akhlakul karimah hanya bicara suluk, birrul walidain, ikramud duyuf, ikramul jiran, apalagi ighatsatul lahfan, imatatul adza 'anit thariq, iyadatul marda, ta'ziyatul mauta. Itu semuanya namanya akhlakul karimah. Bukan berarti nggak penting, tapi itu bukan tasawuf. Ini yang sering sekarang apa mulahbat ya, mulahbat. Cium tangan Habib itu akhlak gitu. Akhlak ada definisinya sendiri, ada tokohnya sendiri, ada kitabnya sendiri. Yang terkenal dari Islam, ulama Muslim, sebenarnya ilmu akhlak sudah pernah dibahas oleh Aristoteles. Muslim yang terkenal Ibnu Maskaweh dalam kitabnya Tahdzibul Akhlaq. Kalau mau ringkas baca Ahmad Amin aja lah, Al-Akhlaq fil Islam. Yang kedua, tasawuf bukan ilmu hikmah. Bukan dibacok nggak mempan, bukan dibakar nggak terbakar, bukan bisa terbang, bukan. Itu namanya ilmu hikmah. Kitab ada sendiri, tokohnya ada sendiri. Kitabnya apa namanya? Syamsul Ma'arif, Syumusul Anwar, Mujarrobat, Manbaut Hikmah, Manbaut Hikmah, Jawahirul Khamas. Bahasanya alfa gitu, bahasanya cincin gitu, mana gitu lah. Ini penting untuk menyaingi ilmu hitam. Gak apa-apa, penting. Tapi bukan tasawuf, bukan ilmu. Siapapun yang menjalani dengan aturan tertentu pasti sampai. Walaupun non Muslim, orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, sakti-sakti banyak. Orang Cina, Konghucu, sakti banyak. Jadi ilmu hikmah. Ilmu awail zaman kuno sebelum Aristoteles malah itu. Jadi tasawuf itu apa? Tasawuf adalah ilmu maqamatil qulub wa ahwaliha. Ilmu menggapai agar hati kita punya posisi, rohani kita punya makom dan punya hal. Itu baru tasawuf. Maka tokoh-tokohnya sendiri, kitabnya sendiri, kajiannya pun harus sendiri. Seperti Minhajul Abidin, belum kitab tasawuf, belum. Itu baru manhajnya ibadah, metodologi ibadah, belum tasawuf, belum. Muqaddimahnya baru pratasawuf lah. Kalau ihnya baru tasawuf, Mishkatul Anwar baru tasawuf, Mishkatul Anwar, Al-Madnul Ghori Ahli, Al-Qasidatut Ta'iyah, nah itu baru tasawuf, Hayakil Anwar. Kalau Minhajul Abidin belum. Al-Adab Fiddin, Adabuddin, Imam Ghazali, baru akhlak. Malah itu ada malah ada bejima, malah ada bejima, itu akhlak bukan tasawuf kan. Wonten saya itu bener-bener. Dulu sebelum ada istilah tasawuf, yang ada dalam Al-Quran kata lafal zuhud itu pun hanya sekali, dan itu pun bukan perintah, hanya menceritakan tentang kafilah yang menemukan Nabi Yusuf di sumur itu, wa kanu minaz zahidin. Itu aja cuma kata zuhud yang ada di Quran. Tapi di hadis banyak. Nah, setelah kejadian Karbala, ya, kejadian tragedi Karbala, Sayyidina Husain wa ahlu baitih, 85 orang kurang lebih dibunuh oleh atas perintah Yazid kepada Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian bentuk pasukan 400 orang. Tahun 63 di situ ada tragedi yang luar biasa kemanusiaan, bukannya tragedi umat Islam, kemanusiaan. Sayyidina Husain badannya diinjak-injak sampai menyatu dengan tanah, kepalanya diarak lah di kota Kufah,
Setelah itu kepala dan istrinya dan adiknya dan anaknya Zainal Abidin satu kereta dibawa ke Damaskus. Jadi kayak kulo misalkan kepalanya bapak saya dan adik saya satu mobil dibawa ke Jakarta. Coba seperti apa tuh? Bayangkan. Satu kereta tuh, kepalanya Sayyidina Husain, istrinya, adiknya Sayyidah Zainab, istrinya Fatimah namanya, dan putranya Ali Zainal Abidin. Dibawa sampai ke Damaskus, ditaruh di tempat, semua orang lewat suruh meludahin atas perintah Yazid. Setelah 3 hari baru dibolehkan dibawa atas usul Sayyidah Zainab. Tadinya mau dibawa ke Madinah, tapi di perjalanan ada tentara menyusul, kata khalifah dilarang ke Madinah, ke Mesir. Sehingga sekarang kepalanya Sayyidina Husain ada di Mesir. Setelah tragedi itu, terutama umat Islam Irak, ada gerakan bakain, nangis rame-rame. Bukan nangis sendirian, bukan. Nangis rame-rame. Sampai sekarang kan oleh Syiah kan. Ya waktu itu masih ikhlas, masih belum nangis sebagai simbol partai, belum. Bukan simbol partai, belum. Masih nangis rame-rame. Kemudian lahir pula kelompok ulama yang menjauhi politik. Ternyata politik itu kotor. Ternyata politik ini sudah nggak bisa dianggap baik lah. Maka terjadi kelompok nusak, ubad, baru zuhad. Nah, lama kelamaan ya dengan uzlah, dengan kholwat dan sebagainya itulah. Lama kelamaan tahun 200 Hijriah baru ada seorang ulama yang mendefinisikan tasawuf tahun 200. Namanya Abu Mahfud Ma'ruf Al-Karakhi. Saya udah ziarah kuburannya di Baghdad. Kuburannya di dalam agak dalam situ. Beliau pertama kali orang yang mendefinisikan tasawuf. Apa tasawuf itu? Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Mendapatkan hakikat, menjauhi kepalsuan. Padahal kita di dunia ini 99,9,9,9 palsu semua. Ada yang kepalsuan dengan kopiah hitam seperti saya, ada yang dengan sorban, ada yang dengan sarung, ada yang dengan jubah. Semua palsu itu, semua kepalsuan itu. Malah kebanyakan orang yang maghrur bi anfusihim ulama. 11 macam. Asnaful maghrurin. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya. Wahai manusia, janji Allah hak, kamu jangan terpedaya oleh dunia. Gampang. Jangan terpedaya oleh dunia, gampang. Jabatan atau uang lah. Tapi yang paling sulit, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu, terpedaya dengan sesuatu yang mengatasnamakan Allah. Saya hafal Quran, hebat. Saya santrinya banyak, hebat. Saya ceramahnya laris, seperti saya laris. Saya kalau diskusi menangan. Saya penyair, saya hafal Quran, saya muhaddits, saya ahli fikih. Begitu kata saya dikasih conteng biru, apa artinya? Membenarkan, maka itu maghrur namanya. Saya santrinya banyak, paling banyak santri saya di Pati ini misalkan. Wali jelas maghrur binafsi. Saya hafal Quran, makanya tamu saya banyak sekali, tamu semua minta air, minta barokah. Maghrur. Saya ceramahnya laris, maghrur. Saya sudah dapat makom, maghrur. Kata orang saya ini sudah waliullah, maghrur. Pokoknya kalau memberi nilai conteng biru pada dirinya sendiri, itu sudah wala yaghurrannakum billahil ghurur. Apalagi saya ketua PBNU, apalagi mantan ketua PBNU saya. Ya Allah. Dah. Wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Kita harus putus hubungan. Jangan mengharap apa-apa dengan makhluk, dengan dokter, dengan insinyur, dengan apapun yang makhluk, kita harus putus hubungan.
Itu namanya tajrid. Ya, itu namanya apa namanya? Tajrid. Kalau yang saya tahu, salah seorang yang sudah makom tajrid itu Mbah Idris Teguireng. Itu luar biasa orang itu. Waktu di Mekah, kalau berangkat ke masjid, polisi-polisi kan meriksa iqamah, izin tinggal itu loh. Beliau lewat nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Kemudian kalau sholat nggak khusyuk, datang ke sana. Kalau saya gituin, nggak khusyuk. Apa? Saya melihat ke atas, kelihatannya nggak khusyuk, daripada ente khusyuk, hatinya ke mall, kelihatannya khusyuk, magrur ente. Nah, kalau itu waktu itu kalau mau ngasih uang sama tamu, sama saya misalkan, itu ngambil dari bawahnya tempat duduk, dari tikarnya ya. Tapi kata yang membersihkan khodamnya, kalau dibersihkan nggak ada uang, nggak ada tuh. Kambingnya liar, pernah dicuri orang, mau dijual nggak laku, dikembalikan akhirnya. Begitu dikembalikan, diikhlaskan, keluar di pintu gerbang Teguireng sudah ada yang nawar. Walhasil banyak cerita kayak gini lah. Di daerah saya, dari Cirebon, kalau ada pocong, bilang, laporkan Mbak Idris, lari. Pocongnya lari. Ya, lari, betul, betul. Pocongnya lari. Pembantu ayah saya, waktu belum ada listrik ya waktu itu, pulang dari rumah saya jam 9 malam lah, ada pocong, saya laporan Mbak Idris, lari pocongnya. Kita kalau salah di bawah hulil itu gimana? Itu namanya makom tajrid. Nah, tapi itu baru sepihak ya. Definisi berkembang ketika datang Syekh Dhunnun Al-Misri, namanya Ibrahim bin Akhmim, dari Mesir Selatan, agak berwarna hitam orangnya, berwarna hitam, Mesir Selatan itu. Apa kata beliau? Itu wafat tahun 245. Apa kata beliau? As-sufi atharallah kulli syai' fa'atharahumullah ala kulli syai'. Atharallah ala kulli syai' fa'atharahullah ala kulli syai'. Orang sufi itu orang yang mendahulukan Allah di atas segalanya, wes dah, maka akan timbal balik, Allah pun akan mendahulukannya di atas yang lainnya. Jadi mulai timbal balik ini. Itu definisi Dhunnun Al-Misri. Dan dalam Misri itu orang yang bisa baca apa? Yang ada di piramid-piramid, tulisan-tulisan rahasia itu beliau bisa baca itu. Hieroglif, ya, Dhunnun Al-Misri. Nah, sayang kitabnya hilang, semua itu. Kemudian orang yang lebih maju lagi, definisinya adalah Abu Yazid Al-Bustami, wafat tahun 251. Tasawuf adalah sifatul haqqi yalbasuhal khalqu. Sifatnya Allah dipakai oleh makhluk, oleh kita. Itu baru sufi itu. Baru sufi itu. Tapi jangan dikira kalau sufi itu orang yang jahazab, bukan sufi. Itu jahazab, itu gila itu. Orang yang memakai sifatnya Allah. Jadi ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, banyak niabatan. Paham betul niabatan. Bismillah kan biasanya asta'inu Bismillah. Itu enggak niabatan anillah, atas nama bupati. Atas nama itu sama Allah, atas nama bupati nyambut gitu kan, atas nama Allah. Jadi Bismillah itu niabatan anillah, itu namanya sifatul haqqi yalbasuhal khalqu. Ini jadi sangat rahasia jadi. Ilmu rahasia jadi, itu mahal banget. Nah, tapi orang pertama kali mendapatkan gelar sufi bukan beliau-beliau itu, bukan. Yang pertama kali mempunyai gelar sufi Jabir bin Hayyan Al-Azdi, ahli matematik Al-Jabar. Beliau muridnya Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Al-Zabidin bin Husain bin Ali. Itulah Jabir Hayyan, orang pertama kali mendapat gelar orang sufi. Padahal beliau bukan ahli tafsir wala hadis. Tapi beliau ketika akan mengadakan apa? Penelitian, apa namanya penelitian? Bukan riset, bukan. Observasi. Itu minta izin dulu pada Imam Ja'far. Kemudian malamnya sholat 100 rakaat. Dulu, ilmuwan dulu seperti itu. Ilmuwan dulu, tak ilmuwan sekarang.
Yang kedua, yang pertama kali, termasuk pertama kali mendapatkan gelar sufi adalah Abu Hashim Al-Kufi, orang Kufah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini Imam Mujtahid loh, salah satu mujtahid, walaupun sudah hilang ya. Jalastu Abu Hashim hatta a'rif makna riya. Apa? Al-amal li ajlin nas syirk wa tarkul amal li ajlin nas riya. Salat Jumat di depan sendiri supaya dipuji, musyrik. Salatnya di belakang sendiri supaya tidak kelihatan orang, riya. Maca Quran ada banter, suaranya enak, ben dipuji orang, musyrik. Maca Quran juga banter-banter, ketahuan orang. Saya nggak mau ketahuan orang, malam-malam baca Quran, riya. Nyumbang 100 juta ben dipuji orang, musyrik. Nyumbangnya 10 juta aja lah, nanti saya dipuji orang, nanti 100 itu umumnya aja lah supaya tidak mencolok, riya. Walhasil selama manusia menjadi pertimbangan, itu belum ikhlas namanya. Kalau ikhlas di depan, di tengah, di belakang salat Jumat sama saja, lillahi ta'ala. Tapi kalau di belakang supaya nggak puji orang menjadi pertimbangan. Zikirnya bengi-bengi, gelap-gelap, nggak ada tuh. Khusyuk aku ini zikir malam-malam, nggak ada orang, riya itu. Masih tergantung orang. Kalau zikir Allah mau rame, mau sepi, mau malam, mau siang, lillahi ta'ala. Itu dahunya Abu Hashim Al-Kufi sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri, baru saya mengerti maknanya riya dan saya bisa meninggalkan riya itu. Kemudian yang ketiga, Utsman ibn Abdul Karim atau Abdul Karim bin Utsman atau terkenal dipanggil Abdak. Itu tiga orang itulah yang pertama kali dipanggil sufi. Nah, orang pertama kali bicara tauhid adalah Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, murid daripada pamannya Asy Sekti. Asy Sekti murid dari Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi murid dari Imam Ali Ridho bin Ja'far Shadiq. Imam Jarir mengatakan, tasawuf adalah Allah takuna ma'allah, antakuna ma'allah bila alaqah. Kamu dengan Allah jangan ada transaksi. Jadi sholat kita bukan karena surga, amal kita bukan karena cari surga. Jangankan minta mobil uang, minta surganya pun berarti nggak sholat, nggak ikhlas. Minta surganya pun, minta maghfirahnya, minta rahmatnya, masih belum ikhlas namanya. Masih minta surga, masih berarti untuk kepentingan kita kan ya. Ya Allah, kula sholat supaya masuk surga, berarti kepentingan saya kan. Dia masih ada hawa nafsu itu. Dan surga apa sih? Kalau surga bidadari cantik, duduk di dipan yang empuk, minumnya laban, berarti untuk kepentingan kamu dong. Kalau orang sholat masih ingin surga, belum ikhlas. Paham boten? Itu imam. Santai mau, saya nggak usah serius, santai mau lah. Ini namanya Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Adapun yang pertama kali berbicara tentang maqamat, Dzunun Al-Misri tadi sudah saya sebut. Maqamat ada 4 waktu itu, hanya taubat, tawakal, ridho dan ma'rifat. Pernah dilaporkan ke Khalifah Mutawakkil di penjara, ternyata itu fitnah dari fuqaha yang tidak senang pada Dzunun Al-Misri. Kemudian perkembangannya sampai ke Abu Al-Bustami, orang pertama kali menyampaikan, menggagas teori fana, bahkan fana il fana. Beliau pernah mi'raj, tapi ini bukan beda dengan Habib, beda dengan Habib, bukan. Pernah mi'raj, melihat malaikat lagi sholat, kata malaikat, sini Abu Yazid, sholat mendekat kepada Allah, nikmat sekali rasanya. Dilihat, enggak, bukan ini, bukan. Naik lagi ke langit yang kedua, malaikat lagi pada istighfar, ayo sini baca tasbih istighfar pada Allah, nikmat rasanya. Enggak. Sampai diajak ibadah oleh malaikat, ditolak. Sampailah ke puncak, kemudian ada suara, madza turid ya Aba Yazid, kamu mau apa? Yang kamu mau itu apa? Jawabnya, uridu alla urid. Paham? Urid alla urid, paham?
Saya ingin supaya saya tidak punya keinginan. Yang saya inginkan, saya tidak punya keinginan. Terus dijawab, wasal taya Aba Yazid. Berarti kamu telah usul kalau kamu telah menghilangkan keinginan apapun, baik keinginan akhirat maupun keinginan apalagi dunia apalagi. Inilah sekilas tentang perjalanan tasawuf. Nah, puncaknya tasawuf adalah Ibnu Arabi. Ini puncaknya ini. Kita lewat Al-Halad ya. Al-Halad sudah kelewat lah udah. Kita lewat sejarahnya. Ibnu Arabi begini. Kalau saya nyebut waktu, itu saya ya. Di sana nggak ada waktu, nggak ada zaman. Tapi ketika saya menjelaskan harus ada zaman dong. Menjelaskan masuk nggak ada zamannya. Dulu, dari dulu saya ngomong dulu. Di hakikatnya saya nggak ada dulu. Dulu Allah Az-Zatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anisabil Idhafat, the absolute one existence with relation. That mutlak gak punya hubungan satu. Itu namanya Hadratil Ahadiyah. Apa namanya? Satu ahad, nggak ada yang lain sudah, nggak ada. Nah kemudian itu saya nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya. Siapa saya ini sebenarnya? Oh, nggak ada yang lain. Saya ini siapa? Begitu dia ingin kenal dirinya, maka terjadi al-faidul aqdas, emanasi yang sangat suci. Terjadi namanya al-hadratul wahidiyah, unity multiplicity. Itu artinya. Lahirlah asma'uhul husna yang 99. Ya, asma husnanya Allah itu, asma Allah itu merupakan faid min dzati. Nah, setelah jadi asmaul husna, oh, aku Khalid tiba, kira-kira bahasa patinya begitulah. Oh, tiba aku Khalid. Oh, ternyata saya ini Razik, ternyata saya ini alim, qadir. Maka akan terjadi relasi dengan sendirinya. Tidak sekali-kali disebut Khalik, ya pasti ada makhluk. Nggak mungkin Khalik nggak ada makhluk. Tidak sekali-kali disebut Qadir, ya ada Makdur, alim, ya ada maklum. Maka terjadilah semua nisbat, ya, relasi, artikulasi dari asma Allah itu semua lahir di situ. Terjadilah namanya al-a'yanus thabitah, entitas laten. Wujuduhu ka'adamih wa adamuhu kawujudih. Ono tapi orang tapi ono sekarang itu namanya. Itu ketika al-thabitah itu kata mubalek, kata kita namanya alam arwah. Al-thabitah itu apa? Semua relasi, nisbat, idhofah dari asmaul husna ada semua kumpul di situ. Tapi belum menjadi realistis, belum. Masih entitas laten itu bainal wujud wal adam. Laten itu sabit as-subut bainal wujud wal adam. Disitulah makhluk, makdur, ma'lum, marzuk. Pas alakohnya apa, nisbatnya, sifat, asma dari dulu di situ ada A sampai Z. Dari situ mulai terjadi pertanyaan Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, kita jawab, atau makhluk yang ditanyai jawab bala syahidna, itu bukan makhluk yang jawab, Allah sendiri itu. Paham betul? Allah tanya alastu bi rabbikum, qalu bala. Belum ada bisa jawab bala. Itu yang jawab Allah sendiri itu. Tapi Allah yang mewakili al-thabitah, mewakili al-ain sabitah. Allah tanya kepada dirinya, yang jawab dirinya. Tapi ketika jawab mewakili al-ain sabitah, kita semua yang merupakan an-nafkhah ar-rabbaniyah, divine of gas, tiupan Allah. Rada banget biar bahasanya biar sing gampang biar. Ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, jawab qalu. Itu yang jawab bukan makhluk, bukan Allah sendiri. Dirinya tanya pada dirinya sendiri. Maka ketika itu kita masih menyatu dengan Allah, dengan al-thabitah. Bukan dengan zatnya, bukan, awas, bukan dengan zatnya, bukan, dengan al-thabitah,
entitas laten, roh universal, arwah universal. Nah, dari situ terjadi proses namanya tajalli ghaibi. Tajalli ghaibi, lahirlah Nur Muhammad, haqiqah Muhammadiyah atau Al-Qalam, atau apalagi bahasa sekali istilahnya itu. Terjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Muhammad siapa? Khaliq, bukan. Makhluk, bukan. Jadi apa Muhammad itu? Al-wujudul haq alladzi khalaqallahul khalqa bihi. Paham betul? Al-wujudul haq alladzi khalaqallahul khalqa bihi. Walaqad khalaqnas samawati wal arda bil haq. Saya ciptakan langit dan bumi bil haq. Bil haq itu binur Muhammad. Bihaqiqah Muhammadiyah. Jadi Nur Muhammad itu adalah al-wujudul haq al-makhluqu bih. Kalau paham betul nih? Paham betul? Jadi kalau gitu Nur Muhammad khaliq, bukan. Makhluk, bukan. Al-wujudul haq apa? Alladzi khalaqallahul khalqa bihi. Jadi antara kalau Kristen bilangnya the logos, kalau Yunani Greek the nous, al aql kulli. Itu ya Pak Dr. Yunus. Nah, dari Nur Muhammad itulah proses 3. Tajalliyat, manifestasi. Ta'ayyunat, identifikasi. Tanazzulat, dekadensi. Jadilah alam semesta ini, kita ini. Jadi kita ini merupakan apa? Tajalli dari a'yanus tsabitah melalui Nur Muhammad. Maka kita melihat siapapun, kaya apapun, itulah tajalli Allah. Ada orang diktator, ya itu tajalli Al-Jabbar, Al-Qahar. Tapi datanya ketua umum waktu di Pelongkan Munas Al-Jabbar Qahar kan. Coba kalau nggak ada orang diktator, kalau di dunia tidak ada orang diktator, mana manifestasinya? Sifat Allah Jabbar Qahar. Ada orang Al-Latif, Ar-Rahim, halus, lembut, penuh kasih, tajalli dari rahimnya Allah, tajalli rahimnya Allah. Ada kaya raya orang, tajalli dari ghaninya Allah. Ada orang miskin terus, banyak apal Quran badal, tapi miskin terus badal. Apal Quran, ngaji Quran tapi miskin, masya Allah. Sekarang saya belajar duduk, bajunya kokoh 2 bulan belum ganti, minyaknya misik, tasnya bukan dari atau salah tapi ada tulisannya Musyawarah Ulama Kabupaten Pati, sandalnya lili. Masya Allah. Itu tajalli dari qobidnya Allah. Kalau ada orang mulia terus, Pak Jokowi, bukan siapa-siapa dia, bukan jenderal, bukan apa, jadi presiden 2 periode, tajalli dari muizznya Allah. Paham betul? Jadi semua yang ada ini laisa fil imkan abda'a mimma kan. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tidak ada di alam mungkin ini, alam dunia, alam imkan namanya, yang lebih sempurna dari yang ini. Ini sudah sempurna sudah. Ada Hitler, ada Brezhnev, ada Stalin, ada Lenin. Tapi juga ada Bung Karno, ada Pak Harto, ada Gus Dur, Amin Rais, Wah, masih itu semua tajalli Allah semua ini. Ada Mas Ulil, ada seperti saya, ada seperti Gus Yahya. Semua tajalli Allah, nggak bisa dihindari. Coba kalau orang semuanya lembut, semua, mana jabarnya Allah? Kalau orang kaya, semua, mana qobidnya Allah? Kalau orang mulia, semua, mana mujizatnya Allah? Itu pun tajallinya, ini tajalli itu apa sih? Sampel, penampilan, penampakan. Bukan hakikatnya. Hakikatnya jabarnya Allah, ghaninya Allah, rahim latifnya Allah, syadidul batsi al-muntaqimnya Allah. La awal wa la akhir. No first, no begin. No begin, no last. No first, no last. La awal wa la bidaya wa la nihaya. Rahimnya Allah, la bidaya wa la nihaya. Tapi nampil pada seseorang. Orang itu lembut, kasih sayang, tawadu, tajalli dari rahmatnya Allah. Kalau istri lagi marah-marah, tajalli dari qaharnya Allah.
Kalau istri lagi mesra, tajalli dari latifnya Allah pun kau terima pun nggak usah dipikirin, mau marah mau mesra terserah. Di antara tandane waliullah itu istrinya galak. Tawat saya dari mana nih? Tawat saya ini biasanya selalu disakiti oleh istrinya bi'akwaliha wa bif'aliha, dengan omongnya dan dengan perbuatannya, nyakiti suaminya. Ini wali bil ma'ridho bil qismah, syaratnya ridho dengan takdirnya Allah punya istri seperti itu. Wali sudah pun jadi kan galak macam ya, coba lihat kiai-kiai besar istrinya galak semua. Coba lihat kiai besar. Jadi kalau saya nggak galak, cuma suruh galak biar jadi wali. Nah, jadi semua yang ada ini merupakan tajallinya Allah. Ini solusi yang paling, menurut saya, yang paling gampang, yang paling makul daripada kita memahami tauhid dengan teologi ilmu kalam. Gak akan selesai. Ayo, kodar sampai sekarang gak akan selesai, sampai kiamat gak akan selesai. Semua takdir Allah. Tapi kenapa itu disiksa? Abu Jahal kafir karena takdirnya Allah. Atau Abu Lahab ada Qurannya. Abu Lahab kafir, takdirnya Allah. Ini Qurannya wis dinas. Lah aku masuk neraka. Podo karo seperti orang di borgol, pakai borgol, masukkan ke tahanan, dikunci kamarnya, penjara dikunci, lawan kumpul, ayo keluar. Seperti itu kan ya. Khatamullahu ala qulubihim, ayo keluar. Ya nggak mungkin keluar di borgol. Aku disiksa. Allah zalim. Ini sampai kiamat gak akan selesai. Nah, kalau Mu'tazilah mengatakan imannya Abu Bakar, kafirnya Abu Lahab dari dia sendiri, bukan dari Allah. Kalau kita lihat sunnah, khairi wa syarihi minallah. Daripada itu lebih baik teori tajalli tadi, paling enak gampangnya. Supaya yang ada ini merupakan tajalli min tajalliyatillah. Ini pun belum sempurna, belum. Aduh, baru ya Allah, baru sedikit banget. Apalagi cuma dosa 70 tahun. Kalau umurnya 73 tahun pada kali Mu'adz. Setiap hari saya dosa terus, ya Allah. Setiap hari saya dosa. Maghfiratullah la bidayah wa la nihayah. La awal wa la akhir. Jadi ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Dosa saya 70 tahun dibanding disandingkan dengan maghfiratullah, alah hilang. Enggak ada apa-apanya, asal tauhid. Ringkasnya seperti itu, ringkasnya tasawuf seperti itu. Jadi bagaimana kita memahami hakikat wujud ini? Begitu kita bicara wujud, pasti bicara yang universal. Nah, secara contoh begini, orang yang matinya husnul khotimah, surga. Sebenarnya kalau secara filosofi bukan masalah surga, bukan. Akan kembali kepada ruh kulli, kembali pada al-thabitah yang dulu pernah jawab qaulu bala dulu. Nah, orang yang bersama-sama ruhnya arwahul ulama wal auliya wa mutamakin wa auliya tis'al wa anbiya wa rusul sana. Tapi orang yang matinya sul khatimah, mau bergabung dengan ruhul kulli ditolak, mau kembali ke dunia tidak mungkin. Itulah hakikatnya azabun alim. Jadi bukan secara filosofi, bukan masuk neraka dibakar, enggak. Bukan masuk neraka dibakar. Itu pun sudah merupakan siksaan yang sangat berat. Mau kembali menjadi ayalus thabitah, ruh kulli bersama para arwahnya para anbiya, mursal, ulama, aulia, enggak ditolak, enggak bisa. Mau kembali ke dunia ditolak. Itulah namanya azabun alim sebenarnya. Nah, di sini kita tajalli betul, paham betul dengan tajallat ini. Sekarang Imam Ghazali berjasa besar menggabungkan antara syariat dan hakikat. Karena sebelum Ghazali selalu bentrok antara fuqaha dengan sufi. Al-fuqaha yang penting sholat itu madhab kiblat, fatihahnya, sodnya, ainnya, qafnya, fasih, yang penting pakai siwak. Kiblatnya lurus, awas pantom, awas jangan bergeser. Masya Allah, itu kata fuqaha, wudunya sempurna. Sempurna pokoknya lah. Kata sufi, alah percuma, walaupun syariatnya sempurna, kalau hatinya nggak khusyuk, percuma, bukan sholat itu, push up di masjid itu. Kata yang sufi, Imam Ghazali mengatakan dua-duanya. Berangkat dari Nabi Musa dipanggil Allah sampai ke Wadi Muqaddas tua, sampai ke Wadi tua,
Allah berfirman, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa." Musa, lepaskan dua sandalmu. Nah, kata orang ahli zahir, ya sandal dilepas sepatu. Kata yang sufi, masa jauh-jauh Allah memanggil Nabi Musa hanya suruh lepas sandal. Jadi dua sandal itu merupakan simbol dari nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Imam Ghazali berkata, dua-duanya. Nabi Musa diperintah lepas sandal betul, sandal pakai betul lepas, dan juga nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatnya supaya dilepas. Begitu pula kita kalau sholat kan, kalau sholat sandal kita dilepas, masuk masjid khusyuk kan, nanti kembali lagi pakai sandal lagi gitu ya. Ya gak apa-apa. Sholat khusyuk, keluar bertengkar lagi, biasa gak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang bisa maju kalau tanpa pertengkaran, tanpa perselisihan, bukan pertengkaran, tanpa perselisihan. Perselisihan paham itu menjadikan kita umat beradab dan menjadi intrak, masing-masing memperkuat argumentasinya, akhirnya menjadi majulah kita ini. Tanpa perselisihan nggak akan maju kita ini. Oleh karena itu, sekali lagi, tasawuf bukan sekedar ilmu akhlak, tasawuf bukan sekedar ilmu hikmah, tetapi adalah ilmu maqamatil qulub wa ahwaliha. Saya kira itu aja. Cakap nggih? Monggo kalau mau protes apa kritik apa marah-marah silakan, biasa.